Halo teman-teman semua, selamat datang di media pembelajaran fisika, materi gerak lurus. Jangan lupa untuk like dan share serta subscribe ya. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Lilik Nur Rahmawati. Saya adalah mahasiswa pendidikan fisika 2018 Universitas Negeri Semarang. Materi yang akan dibahas adalah gerak lurus. Ada 3 poin utama yang harus kalian ketahui sebelum masuk ke materi gerak lurus. Di antaranya adalah gerak, jarak, dan juga perpindahan. Gerak dapat didefinisikan sebagai perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Kemudian jarak. Jarak dapat diartikan sebagai panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda. Dan perpindahan dapat diartikan sebagai perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dengan memperhatikan arahnya. Selain 3 poin utama tadi, terdapat 3 hal lainnya yang perlu kalian ketahui. Di antaranya adalah kelajuan. Kelajuan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan dapat didefinisikan sebagai perpindahan per satuan waktu. Dan yang terakhir adalah percepatan yang dapat diartikan sebagai perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Sekarang kita masuk ke materi gerak lurus. Gerak lurus dapat dibagi menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan. Sebuah benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasan dari benda tersebut merupakan garis lurus dan kecepatannya setiap saat adalah konstan. Hubungan antara jarak tempuh S terhadap waktu tempuh T dari sebuah benda yang melakukan gerak lurus beraturan akan memberikan grafik berbentuk linier atau berupa garis lurus dengan tangan sudut kemiringan grafik menunjukkan nilai kecepatan benda. Ada beberapa contoh gerak lurus beraturan, di antaranya adalah mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap, kereta yang melaju pada rel dengan kecepatan tetap, dan seseorang yang berjalan dengan kecepatan tetap. Selanjutnya adalah rumus dalam GLB. Dapat didefinisikan sebagai F sama dengan S per T, di mana F sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan S sama dengan jarak dengan satuan meter, dan juga T adalah waktu dengan satuan sekon. Grafik pada GLB adalah sebagai berikut. Contoh soal dari gerak lurus beraturan. Diketahui adalah Ahmad bersepeda menempuh jarak 180 meter dengan membutuhkan waktu 30 sekon. Berapakah besar kecepatan yang dialami oleh Ahmad? Nah, di sini dapat kita tuliskan, diketahui Ahmad menempuh jarak 180 meter, berarti sebagai S, dan T sama dengan 30 sekon. Kemudian ditanyakan adalah besar kecepatannya. Maka rumus yang digunakan adalah V sama dengan S dibagi T. Kita masukkan S-nya adalah 180 dan T-nya adalah 30. Maka V sama dengan 6 meter per sekon. Jadi, besar kecepatan yang dialami oleh Ahmad adalah 6 meter per sekon. Selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Suatu benda dapat dikatakan bergerak lurus beraturan, berubah beraturan, jika kecepatan benda tersebut berubah secara beraturan terhadap waktu, dan lintasan benda tersebut berupa garis lurus. Kecepatan benda
dapat bertambah secara beraturan, dipercepat, ataupun berkurang secara beraturan, maka diperlambat. Inilah yang menyebabkan adanya gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Rumus pada gerak lurus berubah beraturan ada 3. Yang pertama adalah V sama dengan V0 ditambah AT, X sama dengan X0 ditambah V0T,